TV One bersama dengan Dr. Agus Rahmadi. Dok, saya mau tanya nih, bagaimana sih cara mengimplementasikan sunnah Rasul dalam praktek medis dokter yang saat ini sedang dokter geluti nih, Dok? Banyak penyakit-penyakit yang ternyata bisa diobati dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi tadi. Termasuk misalnya efek puasa dalam penurunan kolesterol, efek sholat tahajud dalam mengontrol gula, itu kan, efek baca Quran terhadap pertumbuhan sel kanker misalnya seperti itu. Berarti hal ini menunjukkan bahwa dahsyat sekali nih sunnah-sunnah Nabi yang kita bisa implementasikan dalam praktek kedokteran. Termasuk di dalamnya bekam. Nah, berbicara soal bekam, tadi kita juga sudah lihat tayangan soal bekam ya, Dok ya. Pemirsa di rumah juga sudah sedikit tahu lah tentang bekam ini. Nah, bekam ini kan juga sebagai pengobatan sunnah Rasul begitu. Iya. Lalu bagaimana sih bekam ini bisa menjadi pengobatan alternatif yang dilakukan untuk mencegah kesehatan kita, Dok? Iya. Kalau kita mengacu kepada sunnahnya Nabi, bekam itu malah bukan alternatif. Malah Rasul bilang, afdola ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan adalah berbekam. Padahal pada waktu itu juga berkembang pengobatan apapun. Ada akupunktur, ada dari Yunani, ada Mesir. Tapi Rasul bilang, afdola ma tadawaitum bihil hijamah. Ternyata bekam ini merupakan pengobatan yang benar-benar pada waktu itu terbaik. Banyak penelitian yang menunjukkan misalnya bekam mampu menurunkan tekanan darah. Karena ternyata ketika orang dibekam, itu akan mengurangi resistensi tekanan darah perifer. Banyak sekali kasus-kasus juga dalam jurnal penelitian, bekam mampu mengurangi nyeri. Ya, terus kemudian bekam mampu menurunkan kadar kolesterol. Ya, bekam mampu menurunkan kadar gula darah. Jadi ternyata banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata bekam sangat luar biasa dalam membantu mengatasi permasalahan kesehatan. Maka itu kenapa Rasulullah mensunnahkan untuk berbekam sebulan sekali. Disunnahkan tanggal 17, 19, atau 21 Hijriah. Titik sunnah dalam bekam itu di bagian mana saja ya, Dok ya, yang dianjurkan begitu? Iya, memang Rasulullah menganjurkan beberapa titik-titik sunnah gitu ya. Umumubit, kafitain, dan sebagainya. Tapi kalau saya contohin kira-kira di sini. Di sini, di belakang sini, di pundak gitu ya, di daerah belakang sini punggung. Jadi ada beberapa titik. Dan ini unik sekali. Kenapa Rasulullah kok mensunnahkan banyaknya titik di daerah belakang? Ternyata di daerah punggung atau daerah belakang itu daerah yang memang sirkulasi darahnya banyak yang bermasalah. Kalau di tangan, kalau di kaki kan gerak nih. Jadi sirkulasi darah bisa jalan. Kalau punggung kan sedikit sekali untuk bergerak. Maka itu ternyata bekam itu banyak dilakukan di titik-titik yang memang sedikit bergerak tuh. Supaya tujuannya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah. Hati-hati dalam berbekam kalau seandainya bekamnya tidak steril. Itu yang harus diwaspadai. Betul. Karena banyak sekali bekam berjamur tapi tidak steril. Malah menjadi sumber masalah penyakit. Maka itu kalau mau melakukan proses bekam, pilihlah tempat-tempat bekam yang benar-benar terstandar sterilisasinya. Itu yang harus kita amankan dulu. Itu yang pertama. Terus perhatikan kontraindikasi. Tidak semuanya mentang-mentang bekam itu bagus, semuanya dibekam. Nggak bisa juga. Harus ada aturannya. Misalnya kondisi-kondisi hipotensi. Ini tekanan darahnya rendah misalnya, lagi 80/60, dipaksa bekam. Nah, itu juga menjadi potensi. Malah jadi ngedrop. Nah, itu jadi masalah. Misalnya itu contoh. Ya. Atau misalnya kadar gula yang cukup tinggi. Terus kemudian bekam di daerah yang neuropati, itu bisa menyebabkan timbulnya gangren. Nah, itu yang harus diwaspadai. Bekam sangat bagus, tapi tolong ya perhatikan aspek keamanannya. Jangan sampai yang sudah bagus ini kita nodai dengan tidak aman. Oke, baik, terima kasih Dr. Agus Rahmadi sudah menjelaskan informasi yang menarik sekali ya, Dok ya. Nah, itulah tadi penjelasannya sudah cukup lengkap bagaimana kita harus menjaga kesehatan sesuai dengan cara hidup Rasulullah dan juga harus menjalankan pengobatan sesuai sunnah ya, Dok ya. Terima kasih waktunya, Dok. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat di TV One setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 pagi dan selalu hidup sehat.